Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan pertama setelah UTS mengenai pemodelan data spasial oleh saya, Prof. Nur Rahmawati. Ini adalah buku yang akan kita gunakan dalam kuliah pemodelan matematika versi UAS. Jadi, buku yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah buku dari Paula Moraga yang berjudul Geospatial Health Data Modeling and Visualization with R Inla and Shiny. Nah, buku ini bisa ada didapatkan di link yang nanti akan Brofa berikan, link perkuliahan. Di situ ada bukunya, kemudian juga ada PPT-nya dan juga ada video ini. Nah, di sini Paula Moraga memiliki sebuah website. Di situ adik-adik bisa buka. Di situ lengkap sekali mengenai apa yang sudah dilakukan Paula Moraga, yaitu khusus mengenai pemodelan data spasial dan juga spasiotemporal, tidak hanya pada geohealth, tidak hanya pada data-data kesehatan, tetapi data-data juga bisa diaplikasikan kepada data-data yang lain, contohnya data curah hujan, data sosial masyarakat, dan seterusnya bisa. Kita akan coba buka paulamoraga.com ini ya. Oke, ini adalah website dari paulamoraga.com. Oke, ini kita ke home-nya ya. Jadi memang dia berafiliasi di King Abdullah University of Science and Technology KAUS. Di KAUS ini dia sebagai asisten profesor dari statistik. Dia banyak berkecimpung di pemodelan data spasial dan spasiotemporal menggunakan metode inferensi inlah. Nanti kita bahas inlahnya ya. Oke, ini short bio tentang Paula Moraga, adik-adik bisa baca. Kemudian di sini adalah riset-risetnya beliau. Research-nya ini ada beberapa yang sedang dilakukan. Memang fokusnya adalah fokusnya adalah data-data kesehatan. Beberapa software dari hasil penelitiannya juga ada di website ini. Kita klik bagian software. Nah, ini ada beberapa hasil penelitiannya yang bisa langsung kita gunakan. Ada beberapa, contohnya di sini, Spatial API. Spatial API ini adalah suatu web aplikasi yang nanti bisa kita input data kita sendiri dan kemudian diolah oleh aplikasi ini supaya nanti keluar beberapa parameter yang menarik untuk kita lakukan sebagai penelitian. Spatial API ini boleh kita klik di sini untuk kita lihat apa itu Spatial API. Oke, setelah kita buka Spatial API dari Paula Moraga, nah ini dia. Ini adalah aplikasi berbasis web untuk menganalisis data spasial dan data spasiotemporal. Kalau yang ini dia khususkan untuk data-data disease ya, penyebaran penyakit. Tapi selain daripada penyebaran penyakit, sesungguhnya data spasial dan spasiotemporal bisa untuk di segala bidang. Ini kita bisa input map kita. Jadi nanti adik-adik apabila bekerja dengan pemodelan data spasial, kita harus punya map. Map itu dalam bentuk yang namanya shapefile. Oke, di mana sih kita bisa menemukan shapefile? Nah, shapefile ini adalah kita bisa download. Kita klik aja di Google download SHP shapefile. Shapefile itu bisa disingkat SHP karena formatnya nanti .shp gitu ya. Misalkan kita pengen mendownload uh, shapefile atau peta untuk kabupaten kota di Indonesia. Kita tinggal tuliskan di Google, lalu akan banyak sekali halaman-halaman web yang menyediakan batas administrasi kabupaten kota di Indonesia, begitu ya. Jadi seperti ini, Indonesia Geospasial atau Lapakjis dan seterusnya. Kalau kita buka nih contohnya di Lapakjis, Bu Rofa buka di Lapakjis, di situ kita bisa mencari daerah tertentu, misalkan saja ini ya, ini terbaru 38 provinsi.
wilayah yang bisa kita lihat mapnya adalah kabupaten kota. Kita tinggal download di sini. Kemudian ini juga, misalkan kita ingin lingkup yang lebih kecil. Ingin lingkup yang lebih kecil, data petanya, shapefile-nya, misalkan ini adalah, bisa kita lihat ya, adik-adik ya, banyak sekali di sini Bu Rovo tadi sempat download SHP-nya Jawa Barat. Ya, jadi nanti file SHP ini kita bisa download, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Oke, jadi nanti akan ada 3, 5 atau 6 file. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. SHP, SHX, DBF, PRJ, dan seterusnya. Jadi kalau kita download shapefile, itu tidak hanya satu file ya. Ada beberapa 5 atau 6 file yang nanti akan kita gunakan untuk pembuatan peta. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Setelah Bu Rofa ngeklik beberapa provinsi, beberapa link gitu ya, Bu Rofa pengen cari shapefile-nya Jawa Barat, download, nah ini ketemu. Nah, Jawa Barat misalkan saja di kota Bogor. Kalau kita klik aja, nah ini kota Bogor, batas administrasinya. Nah, seperti itu ya. Yang akan kita gunakan nanti adalah misalkan saja administrasi. Jadi ada beberapa administrasi, ada berbagai macam ya. Kalau ini ada singkatan-singkatannya, mungkin nanti dicek lagi ke websitenya apa itu LN, apa itu AR. Tetapi yang jelas kita akan mendapatkan peta administrasi Kota Bogor yang bentuknya adalah shapefile gitu ya. Nah ini SHP, SBX, SBN, PRJ, DBF. Jadi misalkan saja administrasi Desa AR 25K ini ada beberapa file. Kalau ingin kita masukkan ke peta gitu ya, diolah di dalam R yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada sekitar 6 gitu ya. R25, oh agak ada beberapa ya, ada SHX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Mungkin tidak semua ini diperlukan. Kalau di spasial API app-nya punya Paula Moraga yang ini tadi, kita akan memasukkan shapefile tadi dalam bentuk SHP, DBF, SHX, dan PRJ. Jadi ada 4 file yang kita masukkan gitu ya. Nah, di sini kemudian nanti kita bisa menginput area ID. Jadi kalau misalkan kita punya peta, setiap daerah wilayah administrasi itu punya ID. Misalkan ID-nya 1, 2, dan seterusnya. Setiap ID juga punya nama. Misalkan ID 1 namanya itu adalah Kabupaten Bogor, atau ID 1 namanya adalah kecamatan gitu ya, Kecamatan Cibinong, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa kita bisa upload datanya, data misalkan kita tertarik untuk meneliti jumlah kemiskinan gitu ya. Kita bisa upload datanya, kemudian kita set covariatnya. Covariat adalah variabel penjelas ya. Nah, kemudian kita analisis. Kita mau yang spasiotemporal atau spasial saja gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa coba, ini nanti akan keluar peta dan hasil analisisnya. Itu adalah salah satu web aplikasi yang menggunakan prinsip dasar pemodelan data spasial maupun spasiotemporal dari hasil penelitiannya Paula Moraga. Nah, itu tadi ya software-software yang dimiliki oleh Paula Moraga. Ada juga Epiflow. Nah, Epiflow ini juga hasil penelitian beliau. Ada juga R Spatial Data. Nah, kalau kita klik apa itu R Spatial Data? R Spatial Data ini adalah kumpulan dari sumber-sumber data dan visualisasinya yang sudah dibuat sama Paula Moraga. Jadi sumber-sumber data, misalkan kalau kita ingin data hujan, data temperatur, misalkan data apalagi ya, vegetasi, atau data-data penyakit malaria, atau polusi udara, dan seterusnya, data ketinggian, elevation, ini bisa dengan menggunakan R spatial data. Nah, coba ya, kita akan coba misalkan Brova ingin rainfall. Rainfall ini adalah data curah hujan ya.
rainfall data worldwide yang dikeluarkan oleh NASA. Nah, di sini kita bisa lihat data rainfall ini dalam jam, dalam hari, dalam bulan, atau dalam tahun, gitu ya. Yang spesifik di longitude dan latitude tertentu. Oke, jadi kalau data spasial pasti ada areanya ya, ada area atau ada titik-titik wilayah gitu ya, longitude dan latitude. Oke, ini biasanya data-data yang kita ambil dari data satelit, contohnya dari NASA ini, itu adalah data yang bentuknya grid. Grid itu berbagai macam ukurannya yang sempat Berofa singgung mengenai statistical downscaling, karena kita menggunakan data satelit yang berbentuk grid, berbentuk kotak-kotak, dan setiap kotak-kotaknya ada berbagai macam ukuran. Kalau yang ini contohnya, yaitu ukurannya adalah setengah derajat kali setengah derajat. Nah, bagaimana cara menarik data curah hujan dari punya NASA ini? Itu sudah dibantu oleh Paula Moraga, yaitu dengan NASA Power Package. Jadi kalau kita install NASA Power Package di R, gitu ya, dan kita mengikuti instruksi dari Paula Moraga ini mengenai bagaimana menarik data NASA untuk data curah hujan seperti ini. Nah, kita nanti akan bisa menarik data curah hujan tersebut cukup dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini, gitu ya. Dari bagaimana menginstal package-nya sampai dengan dia membuatkan sudah kita tarik data curah hujannya sampai dengan dia buatkan visualisasinya, ya, creating a map of annual rainfall, peta dari curah hujan tahunan dengan menggunakan data yang NASA tadi. Nah, ini adalah hasil peta curah hujannya. Oke, ini di Australia, gitu ya. Oke, itu adalah aerospatial data. Jadi sangat banyak sekali. Kalau kita mau pakai administratif boundaries juga ada, jadi adik-adik bisa sekali untuk mengeksplor website ini, sangat bermanfaat. Kemudian kita bisa juga ke elevasi, misalkan saja ini adalah source-nya. Dengan menggunakan package ini, ElevaTR package ini, kita bisa dengan mudah menarik data ketinggian di wilayah yang kita pengen, gitu ya. Oke, jadi itu adalah beberapa aplikasi yang sudah dibuatkan oleh Paula Moraga yang tujuannya adalah mempermudah kita mengolah data spasial. Kemudian ini beberapa publikasi dari Paula Moraga sendiri, ada banyak sekali, dan kita interesting dengan buku. Nah, bukunya ini adalah buku yang kita gunakan di perkuliahan untuk pemodelan data spasial. Ini yang bukunya sudah Bu Rofa berikan di link yang nanti akan Bu Rofa berikan. Kemudian ini adalah buku yang terbaru, Spatial Statistics for Data Science. Ini baru keluar banget, belum ada di di website yang bisa di-download secara gratis. Mungkin tunggu aja kali ya beberapa waktu supaya dia nanti sudah bisa kita download secara gratis, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah website yang sangat bagus sekali untuk eksplorasi data spasial maupun data spasio-temporal, gitu ya. Baik, kita kembali ke slide. Oke, kemudian ini adalah buku kedua. Buku kedua ini dari Marta Blangiardo dan Camilletti. Dia juga menyajikan pemodelan spasial dan spasiotemporal untuk inferensi bias dengan RINLA ya. Ini adalah websitenya. Jadi INLA itu adalah suatu inferensi statistik yang dimana pendekatannya berbeda dari yang sudah kita pelajari di matematika statistika. Sebelumnya kita belajar inferensi, yaitu menduga parameter dengan beberapa teknik inferensi yang sederhana, misalkan dengan metode moment, atau dengan metode maksimum likelihood, atau dengan menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Nah, ini adalah pendekatan Bayesian.
Jadi metode-metode yang tadi yang Bu Rofa sebutkan itu disebut sebagai metode frequentis atau metode klasik. Nah, ini INLA adalah pendekatan Bayesian. Jadi kalau inferensi dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama frequentis atau klasik, yang kedua adalah Bayesian. Nah, Bayesian juga terpecah menjadi beberapa metode. Salah satunya adalah INLA. Jadi, INLA ini adalah metode inferensi yang akan kita gunakan dalam pemodelan data spasial atau spatiotemporal. Oke, jadi di sini rinla.org, adik-adik juga bisa mengeksplor apa itu INLA, dan di sini banyak sekali dokumentasinya. Bagaimana mendownload INLA, tinggal diklik submenu yang ada di sini, download and install. Di sini diterangkan bagaimana cara menginstal INLA, installation step-nya. Kemudian banyak juga contoh dan tutorial. Dan banyak sekali video yang sudah diberikan. Oh ya, di Paula Moraga juga banyak sekali video-videonya. Oke, kita klik teaching mungkin ya. Teaching ini dia banyak di YouTube juga ada. Jadi akan sangat bermanfaat gitu ya. Video pembelajaran ini kita bisa akses dimanapun. Dan bisa sewaktu santai kita bisa juga produktif dengan melihat video ini gitu ya. Jadi memang INLA ini khusus buat dibuat untuk kita bisa mencontoh, mereproduksi hasilnya kembali. Jadi memang INLA ini terbuka untuk penelitian-penelitian masa kini ya, karena memang metodenya cukup baru gitu ya. Oke, kita bisa banyak belajar mengenai INLA di beberapa buku yang disajikan di website ini. Nah, buku kita ada di sini karena memang ini adalah bukunya INLA, dan buku kita juga ada di sini yang biru, Geospatial Health Data punya Paula Moraga. Apa perbedaan antara buku hijau sama buku biru yang kita punya? Buku hijau ini itu adalah teori dari INLA cukup bagus ada di buku ini. Ya, jadi teori-teori mengenai apa itu Bayesian inference, apa itu Bayesian model, apa itu INLA, teorinya banyak di buku hijau. Sedangkan untuk aplikasi dan tampilan data spasial yang menarik itu banyak di buku Paula Moraga yang biru. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau teori kita boleh lihat ke hijau, kalau aplikasi dan visualisasi yang bagus kita boleh lihat di buku yang biru. Karena dia bilang modeling and visualization with RINLA and Shiny. Gitu ya. Oke, jadi banyak juga paper-paper yang khusus menggunakan inferensi INLA di sini. Banyak sekali, jadi adik-adik bisa lihat. Dan di sini INLA itu reproducible. Kita bisa mereproduksi kembali apa yang dihasilkan oleh buku dan paper-papernya karena dia betul-betul open source code. Code-nya dia buka semua di sini, kita bisa dengan mudah untuk mengadaptasi dan memodifikasi. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat gitu ya di sini ya. Oke, ini adalah Profesor Hartfatru yang menemukan inferensi INLA ini ya. INLA ini cukup baru ya, adik-adik. Jadi di tahun 2009 metode INLA ini cukup baru dan sudah banyak dikembangkan di beberapa tahun terakhir. Seperti itu. Oke, itu adalah metode yang akan kita gunakan dan beberapa website yang bisa adik-adik explore untuk menambah pengetahuan mengenai pemodelan data spasial dengan INLA. Oke, ini adalah bagaimana cara mendownload dan menginstal INLA. Ada di website rinla.org. Oke. Nah, sekarang Bu Rofa ingin menjelaskan mengapa harus spasial dan harus spatiotemporal. Oke, mungkin kita batasi dulu. Dalam perkuliahan kita, pemodelan yang akan kita lakukan versi UAS ini, kita cukup di spasial dulu. Belum masuk ke spasio-temporal atau spasial dan temporal. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan data spasio-temporal, berarti kita harus menggunakan data kewilayahan dan juga data kewilayahan tersebut harus beberapa waktu kita amati. Jadi time series begitu ya.
Tetapi kalau kita ingin belajar yang dasar dulu, kita bisa ke spasialnya dulu saja. Jadi, data spasial atau kewilayahan kita amati dalam satu waktu saja, atau yang seperti sudah adik pelajari data satu waktu yaitu data cross section. Tapi di sini indeksnya adalah indeksnya wilayah atau spasial. Mengapa sih kita mesti belajar spasial atau spasiotemporal? Karena sekarang kita sudah banyak sekali data-data atau kita sudah banyak sekali sering dengar yang namanya big data. Banyak sekali kita bisa menghasilkan data karena kita bisa peroleh dari GPS, dari data-data satelit, seperti NASA tadi. Kita bisa mendownload data-data curah hujan, temperatur, ketinggian, dan segala macam dengan jumlah yang banyak. Karena tidak hanya harian ya, tetapi bisa jaman atau bisa per 5 menit. Jadi data sudah banyak sekali. Datanya tidak hanya untuk data epidemiologi atau ekologi, tetapi juga data klimatologi, social science, yang sekarang sudah banyak yang basisnya adalah georeference data, gitu ya, yaitu data yang informasi dasarnya adalah waktu atau juga wilayah atau waktu, gitu ya. Oke, jadi mengapa spasial dan spasiotemporal? Karena data-data yang seperti itu udah sangat dengan mudah kita dapatkan, gitu ya. Oke, lalu mengapa spasial dan mengapa spasiotemporal? Kalau mengapa spasial kan kita lihat sekarang misalkan saja ini ya, pattern of the disease, gitu ya, pattern of the disease. Jadi kita bisa modelkan penyebaran penyakit dengan menggunakan pemodelan spasial. Kenapa? Karena kita percaya bahwa area yang dia berdekatan, maka dia akan memiliki share some geographical characteristic. Ya, jadi wilayah yang berdekatan akan cenderung memiliki karakteristik geografik yang sama. Kalau penyebaran penyakit ya berarti ada misalkan ada suatu wilayah yang endemi, gitu ya, endemi malaria di satu kabupaten, misalkan saja. Nah, kabupaten itu bertetangga dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Karena dia endemi, maka eh, eh, dia akan lebih cepat menyebar ke kabupaten yang ada di sekitarnya. Sehingga kabupaten yang ada di sekitarnya itu cenderung mengalami peningkatan kasus penyakit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang letaknya berjauhan dengan kabupaten yang endemi tersebut. Begitu. Begitu juga dengan kemiskinan misalkan saja. Misalkan ada suatu wilayah yang memang pendapatannya sangat kecil, jadi bisa dikatakan bahwa jumlah kemiskinannya sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah lain yang sangat berdekatan dengan wilayah yang kemiskinannya tinggi tersebut? Bisa dipastikan bahwa hampir memiliki karakteristik yang sama, yaitu hampir memiliki jumlah kemiskinan yang juga relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah yang letaknya berjauhan. Contohnya, karena misalkan saja daerah yang memiliki kemiskinan tinggi mungkin saja dikarenakan kurangnya infrastruktur yang terbangun pada wilayah tersebut, kurangnya jalan menghubung ke wilayah-wilayah perkotaan dan seterusnya. Jadi, wilayah yang berada di sekitar wilayah dengan kemiskinan tinggi juga dapat dipastikan hampir memiliki karakteristik geografik yang sama, seperti itu. Itu dari sisi spasial. Bagaimana dari sisi spasiotemporal? Selain daripada suatu wilayah memiliki ketergantungan spasial, yang lebih dekat memiliki karakteristik yang hampir sama. Nah, kalau kita lihat secara temporal, maka dia akan ada pola waktu juga. Apakah trennya meningkat atau menurun, atau terjadi pola-pola seasonal seperti kita mempelajari pemodelan data time series, begitu ya. Jadi ini spasiotemporal adalah pendekatan space and time, wilayah dan waktu yang kita masukkan ke dalam pemodelan seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa kita menggunakan metode Bayesian?
untuk memodelkan data spasial atau data spatiotemporal. Jadi begini, eh, metode-metode Bayesian itu adalah metode yang dia berbeda dari metode yang udah kita pelajarin di matematika statistika. Metode yang ada di matematika statistika, seperti yang Bu Rofah nyatakan sebelumnya, dia disebut sebagai metode frekuentis, yang menyatakan bahwa parameter populasi yang ingin kita cari nilainya, parameter tersebut bernilai konstan. Berbeda dengan Bayesian. Pola pikir Bayesian menyatakan kebalikan dari itu, yaitu parameter populasi bukan bernilai konstan, tetapi parameter populasi, sebut saja theta, theta juga memiliki suatu sebaran tertentu, yaitu theta memiliki suatu distribusi peluang tertentu. Gitu. Jadi kalau kita ingat dulu matematik statistik, tetanya adalah sebuah nilai. Setelah kita cari dengan menggunakan maksimum likelihood, dicari likelihood-nya, kemudian diturunkan terhadap theta sama dengan 0, maka theta tahu hasilnya suatu nilai. Berbeda dengan Bayesian, Bayesian akan menganggap theta itu sebagai suatu sebaran tertentu yang kita sebut sebagai prior distribution. Tugas dari inferensi Bayesian adalah mencari posterior distribution dari tetanya. Oke, nah sebenarnya mengapa kita menggunakan Bayesian? Karena kalau kita bekerja di data spasial atau bahkan spatiotemporal yang datanya lebih banyak, kita akan membutuhkan pemodelan yang kompleks. Ya, karena sekarang indeksnya sudah wilayah dan datanya menjadi sangat besar. Semakin banyak wilayah, misalkan saja kita amati berapa sih kabupaten kota di Indonesia. Ya, data cross section aja dulu, data spasial aja dulu. Kabupaten kota di Indonesia ada mungkin lebih dari 500 kabupaten kota. Nah, itu saja cross section sudah banyak ya. Data respon 500 sekian, belum lagi covariatnya atau variabel penjelasnya X1, X2, dan seterusnya. Nah, itu sih sudah banyak. Apalagi dengan spasio-temporal. Nah, 500 kabupaten kota kita amati beberapa tahun ke belakang. Ya, tentu saja ini membutuhkan eh, suatu model yang kompleks. Nah, salah satu metode Bayesian yang lama itu namanya MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Nah, kalau kita bekerja dengan menggunakan MCMC ini, dengan menggunakan data spasial atau spasio-temporal, maka MCMC ini akan memakan waktu yang tidak cukup sebentar atau lama, gitu ya. Makanya kita perlu metode lain yang dinilai bisa lebih cepat dan lebih akurat juga dalam melakukan pendugaan parameter, gitu ya. Oke, lagi juga kenapa kita menggunakan bias? Nah, karena kalau melakukan pemodelan data spasial atau spasiotemporal yang datanya lebih banyak, kita mungkin akan berhadapan dengan masalah missing data. Tidak semua data di setiap wilayah, di tiap waktu ada. Nah, salah satu cara yang bisa menangani missing data ini adalah dengan menggunakan metode Bayesian. Jadi, metode Bayesian bisa digunakan untuk data yang tidak lengkap. Seperti itu. Oke, lalu kenapa INLA? Nah, tadi kan udah tahu ya, kenapa Bayesian pada data spasial dan spasiotemporal? Oh, karena kalau spasial dan spasiotemporal itu datanya banyak, sehingga pemodelannya kompleks, melibatkan wilayah dan waktu. Lalu, kenapa Bayesian juga? Karena Bayesian adalah data yang bisa berkompromi dengan data hilang. Nah, sekarang kenapa Bayesiannya nggak MCMC? Kenapa mesti INLA gitu ya? Oke, kenapa tidak menggunakan MCMC? MCMC adalah metode lama yang kita gunakan yang didasarkan pada proses iterasi. Jadi, semakin banyak iterasi, maka akan semakin akurat pendugaan parameter yang dilakukan. Tetapi masalahnya, kalau kita punya big data, spasial, spasiotemporal, iterasi yang banyak tentu saja akan memakan waktu yang tidak sedikit, yang kita bilang tadi ya, waktunya tidak cukup gitu ya. Maka kita perlu uh,
beralih ke metode yang dinilai lebih cepat dan akurat. Metodenya antaranya adalah INLA, Integrated Nested Laplace Approximation, atau kita sebut dengan INLA. Nah, INLA ini adalah algoritma pendugaan parameter berdasarkan inferensi Bayesian yang ditemukan oleh Ru tahun 2009, yang sudah dibuktikan bahwa INLA ini bisa menduga parameter dengan cukup akurat dan cepat dibandingkan dengan Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Nah, INLA ini sudah ada di R, package-nya adalah RINLA ya. Package RINLA ini sudah bisa kita panggil kalau kita install package-nya RINLA di RStudio. Seperti itu. Nah, ada beberapa jenis data spasial yang harus bisa kita bedakan. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu bahwa sekarang kita bekerja dengan data yang basisnya adalah geografis ya, yaitu yang lokasinya kita tahu. Ya, oke. Kalau data yang basisnya geografis, kita sebut sebagai data spasial. Nah, data spasial ini adalah realisasi dari suatu proses stokastik atau proses acak yang memiliki suatu sebaran tertentu yang indeksnya adalah wilayah, ya. Nah, kita notasikan seperti ini. YS itu adalah suatu himpunan nilai gitu ya. Y adalah respon di suatu wilayah S. S-nya anggota dari suatu ruang gitu ya. Ruangnya ruang dengan dimensi D. Ya, mudahnya kita bilang bahwa data spasial adalah data yang indeksnya sekarang wilayah gitu aja. Kalau kita punya di Jawa Barat, misalkan ada 30 provinsi, Jawa Barat 30 kabupaten kota, ya nanti kita punya Y1 adalah respon atau nilai data untuk kabupaten ke-1, Y2 adalah nilai data untuk kabupaten kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Secara jenisnya, data spasial dibagi menjadi 3. Data area atau kita sebut sebagai lapis data. Nah, data area kita notasikan dengan YS sama ya. Data area ini biasanya adalah data yang sifatnya agregat atau jumlah gitu ya, yang wilayahnya kita tahu. Contohnya seperti ini nih, misalkan ini ada apa nih ya, proportion of children with respiratory illness di Inggris yang kiri, dan standardized mobility ratio atau SMR dari kanker paru-paru di 44 wilayah di London. Nah, ini adalah wilayah. Jadi, data area ya data yang area seperti ini, gitu ya. Oke, ini data area. Jadi kita bisa tahu nih area ini tetangganya siapa saja ya. Oh, area yang ini, dan seterusnya. Itu area yang biasanya datanya bersifat agregat. Contohnya apa? Contohnya adalah data jumlah. Contohnya jumlah kemiskinan di kabupaten ini, lalu jumlah yang terkena kanker, misalkan kanker tertentu, atau jumlah jumlah bunuh diri, misalkan saja jumlah kecelakaan, dan seterusnya. Jadi datanya itu jumlah yang merupakan agregat dari keseluruhan area ini, area tertentu ini, gitu ya. Nah, yang kedua, kita punya jenis data spasial yang lain, yaitu geostatistical data atau point reference data. Beda tuh sama yang tadi. Kalau yang tadi kita punya area ya. Nah, sekarang kita punya geostatistik data atau data yang merepresentasikan titik-titik tertentu. Nah, misalkan seperti ini nih, kita punya longitude dan latitude. Ya, longitude sama latitude. Nah, seperti ini. Ini adalah titik-titik longitude dan latitude. Nah, contohnya misalkan ini, zinc measurement. Mengukur suatu suatu zat kimia ya yang tersebar di 155 lokasi di sungai.
di sungai tertentu. Jadi ini adalah lokasi-lokasi titik-titik ini 155 lokasi dan setiap titik ini mengukur kandungan zinc dalam ppm gitu ya. Jadi di sini berarti kan titik-titik ini memiliki longitude dan latitude yang unik, yang berbeda ya. Oke. Jadi biasanya data-data yang sifatnya geostatistik itu dicirikan oleh longitude dan latitude gitu ya. Berarti contoh data-data geostatistik seperti apa? Seperti curah hujan. Nah, biasanya curah hujan itu spesifik pada longitude dan latitude tertentu. Karena tidak mungkin dong kita mengukur curah hujan sebagai data agregat satu provinsi. Satu provinsi atau satu kabupaten atau satu kecamatan itu bisa saja memiliki curah hujan yang berbeda-beda, benar nggak? Jadi cakupan curah hujan akan sangat bergantung sama wilayahnya. Bisa saja di sini hujan, ya kan, di kampus hujan, pas nyampe turun ke bawah udah nggak hujan. Nah, itu contoh data yang spesifik pada longitude dan latitude tertentu, curah hujan. Atau bisa apa lagi? Atau bisa suhu, atau elevasi. Elevasi longitude latitude berbeda, tentu saja ketinggiannya berbeda, gitu ya. Jadi bedakan antara data area dan data geostatistik atau point reference data, gitu ya. Nah, jenis data yang ketiga itu disebut sebagai point pattern, spatial point pattern. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan yang tadi ya, dengan yang geostatistik data. Bedanya apa? Kalau point pattern, kejadiannya kita tidak tahu ada di mana secara pasti. Jadi kejadiannya acak. Nah, kalau yang tadi geostatistik, ini kejadiannya kan kita pantau di 155 lokasi. Jadi hanya di sini saja yang kita pantau. Tetapi kalau point pattern, itu kita pantaunya di suatu wilayah, wilayahnya nih yang digaris. Di dalam wilayah ini berarti kan misalkan saja ini ya uh, Cumbria region ya. Di suatu wilayah ini di UK kita amati di wilayah Cumbria, North Cumbria gitu ya. Kita amati kejadian foot and mouth disease, ya kan, kejadian suatu penyakit tertentu di wilayah North Cumbria. Kita nggak tahu yang bisa terkena penyakit ini itu di wilayah bagian mana saja. Jadi kan itu prosesnya adalah suatu proses yang acak. Jadi bedanya dengan geostatistik adalah di sini lokasinya tetap kita ketahui. Kalau di point pattern lokasinya bisa secara acak. Contohnya apa sih yang seperti itu? Contohnya adalah kejadian gempa. Ya, kejadian gempa kan kita cuma tahu wilayahnya, oh di wilayah pegunungan, tetapi gempanya di sebelah mana kita tidak tahu. Betul ya? Itu adalah suatu proses point pattern gitu ya. Data spasial yang lokasi kejadiannya acak. Nah, atau misalkan seperti ini, kita mengamati suatu kasus penyakit. Penyakit di suatu wilayah, kita nggak tahu nih wilayah bagian mana yang memang ternyata endemik, yang kasusnya banyak, kita tidak tahu gitu ya. Nah, itu point pattern. Yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah dua jenis data pertama, data area atau data geostatistik gitu ya, data longitude latitude. Kenapa point pattern itu cukup jarang dilakukan ya? Karena kita tidak memiliki data biasanya, keterbatasan data. Contohnya saja gempa gitu ya, kayak mungkin akan lebih sulit memperoleh data gempa gitu ya, karena memang kejadiannya cukup jarang, kemudian letak wilayahnya juga mungkin terlalu luas dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh data spasial ya, adik-adik ya, mengenai misalkan saja ini daily temperatur dan konsentrasi PM10 di Salt Lake City tahun 87 sampai tahun 2000 gitu ya. Kemudian ini data area nih, data area. Jadi kita amati konsentrasi dari NO, nitrogen oxide, NOx, nitrogen oxide yang di atas, dan proporsi dari struk. Nah, jadi kita bisa mengkaji sama seperti regresi, kita bisa menghubungkan beberapa variabel, apakah ada
pengaruh signifikan atau tidak. Misalkan dia melihat stroke sebagai respon yang dia hubungkan apakah ada stroke ini ada hubungan tidak sama konsentrasi dari nitrogen oxide gitu ya. Nah, ini kadar nitrogen oxide di beberapa wilayah. Nah, ini adalah proporsi dari stroke-nya per 1.000 orang gitu ya. Jadi kita pengen lihat ada nggak sih hubungan antara kadar nitrogen oxide dengan jumlah stroke, proporsi stroke gitu ya di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita pengen lihat di ini ya. Ini data area juga nih, data seaside di London. Jadi di atas ini adalah Social Deprivation Index, kemudian di tengah ini adalah Social Fragmentation Index, dan yang ketiga baru risiko Standardized Mobility Ratio (SMR) ya dari kasus bunuh diri di London di 32 area di London. Nah, jadi dia pengen menghubungkan apakah ada hubungan antara kasus bunuh diri di London dengan beberapa variabel ini ya, beberapa variabel sosial masyarakat gitu ya, social deprivation index dan social fragmentation index dan seterusnya. Jadi sama seperti regresi biasa, kita bisa menghubungkan X1, X2 dan seterusnya terhadap respon yang ingin kita teliti gitu ya. Oke, ini tadi beberapa contoh data yang Burova ambil dari buku yang hijau. Nah, sekarang kita pengen peragain bagaimana cara memvisualisasikan data-data yang ada di buku. Burova pakai buku biru gitu ya. Ini adalah contoh dari data area ya, Dede ya. Data area itu ya biasa kita punya area tertentu, dia punya ID, punya nama, punya zip code gitu ya. Data area. Nah, ini kita pengen memvisualisasikan apa nih? Deaths in North Carolina pada tahun 1974. Jadi ini datanya data itu ya, spasial ya, bukan spasial temporal ya, karena spesifik di waktu tertentu. Oke, kita pengen melakukan visualisasi ini. Coba kita buka RStudio-nya. Ini adalah RStudio yang nanti adik-adik bisa lakukan, bisa install Inla, ya, kemudian jalankan perintah yang ada di PPT. Ini Burova uh, sudah mengcopy ke RStudio. Kemudian kita bisa lakukan, kita bisa run. Oke, kalau misalkan dia belum terinstall, nanti ada ininya ya, ada warningnya ya, belum terinstall. Nanti install dulu ke sini, install package, misalkan saja SF gitu, langsung install ya. Karena Burova sudah install, jadi bisa Burova langsung jalankan. Termasuk library ggplot2. ggplot2 ini adalah library yang akan sering kita gunakan untuk memvisualisasikan data karena dia cukup mudah untuk melakukan kodenya dan tampilannya juga sudah cukup bagus dibandingkan dengan plot-plot konvensional yang ada di R. Oke, kemudian library Viridis ini sepertinya untuk data ya, data yang akan kita gunakan. Jadi kalau buku yang biru, buku Paula Moraga itu datanya ada di dalam package. Oke, datanya ada di dalam package tertentu ya. Oke, Burova sudah install package-nya semuanya. Kemudian Burova jalankan. Ini read ya dia. Dia read data shapefile. Gitu ya. Dia read data shapefile-nya. Kemudian kita plot datanya seperti apa gitu ya. Oke, dia akan keluar. Oke, ggplotnya kita jalankan dulu kali ya. Kemudian library run. Kemudian kita jalankan. Oke. Yes.